Hari ini saya berada di lokasi pembibitan Taman Porang yang diprakarsai oleh Haji Dhani Iskandar. Di lokasi ini sudah tumbuh bibit-bibit porang yang mungkin insya Allah dalam beberapa bulan ke depan akan siap panen. Bersama saya hari ini ada beliau Haji Dhani Iskandar, Pak Ahmad dan teman beliau Pak Anies yang sehari-harinya menggeluti pembibitan porang ini. Nah, mari kita coba mencari tahu kenapa tanaman porang ini dibibitkan terlalu banyak begini. Ini pasti ada fungsinya, ada kegunaannya, mungkin bernilai komersil paling tidak begitu. Jadi ini kenapa tanam bibit porang ini? Sebenarnya untuk apa sih? Sebenarnya pertama-tama terima kasih dari Kak Ramli yang sudah mewawancari kami. Kami termasuk apresiasi senang karena kami petani porang yang sehari-harinya bagaimana bisa pada prinsipnya kami menanam porang ini untuk bagaimana supaya menemukan punya bibit lokal, itu utama. Karena lokal porang bibit porang utama. Contoh kenapa kita bilang bibit lokal? Karena banyak bibit itu didatangkan dari medium, Jawa, Sulawesi apa teman. Tapi kalau kita bibit kita punya sendiri, termasuk kita punya bibit lokal sendiri. Nah inilah sebagian kualitas bagus, sudah beradaptasi, ya itu. Kita mau menemukan punya ciri khas bibit lokal, itu pertama. Kalau masalah ini semua ini jenis bibit porah dari bunga. Di sini ada 7.000. Di tempat Pak Ahmad juga ada sekitar 3. Nanti wawancari Pak Ahmad. Ya, ya 3. Banyak 20.000. Tapi nanti mau wawancari Pak Ahmad sendiri. Nah khusus di rumah ini kami sebenarnya bibit kami itu 200.000 bibit. 200.000 dari PT Inpetro Inovasi Teknologi. Karena kami kerjasama dengan petani dan juga perusahaan. Jadi saya sebagai kerjasama sama perusahaan memang sangat ingin bagaimana Nunukan ini punya bibit lokal. Ya, tentu banyak kegunaannya, bahan bakunya ini sebenarnya. Ya, seperti porang ini makanan bahan bakunya ya seperti bisa buat tepung beras, tepung beras, jeli-jeli, seperti makanan anak muda itu boba, pempes, softtek itu ibu-ibu juga punya dari porang ini. Dari porang ini. Nah, termasuk ini kalau dari militer tuh lem pesawat, lem senjata banyak karena serat kandungan kelumonannya ini sama absolutnya itu luar biasa. Makanya porang ini ya kita mau Nunukan, katanya di Nunukan itu tidak berhasil. Ternyata pertama-tama saya tanam porang, saya melihat Pak Ahmad punya. Ternyata Pak Ahmad ini berhasil porangnya. Saya termotivasi, membangkitkan semangat teman-teman semua. Oke Mat, kita tanam porang. Alhamdulillah, ini hasilnya semuanya. Kita tinggal panen dan tunggu perawatan aja. Itu. Ya. Ji, ini Pak Ji, ini pembibitan ini sudah berjalan berapa bulan nih yang di lokasi ini? Ya ini baru 1 bulan. Sebulan. Kalau hitung siklus, berapa bulan dia baru bisa panen? 6 bulan. Ya. Ini yang dimaksud tanaman porang nih ya? Iya, porang itu. Ini kan dia biji kecamba, kecil sekali. Oh, model biji Ternyata kecamba. dia bisa tumbuh tunas sampai 1 sampai 6 kali. Nah, kalau ini kan sekarang kan baru tumbuh katanya nih. Tapi saya yakin dan percaya nanti tunas ketiga ini akan menumbuhkan kata. Kalau ini untuk sementara belum. Ini tunas pertama, tunas kedua, ini tunas keempat ini. Keempat sudah. Ini kata. Jadi biasanya kalau tanam porang itu kan ada yang layu, itu jangan khawatir karena nanti pertumbuhannya itu akan muncul tunas ke-1, tunas 2, ke-3 sampai ke-4. Jadi seperti juga kaladi tuh muncul tunasnya semuanya. Jadi ini memang tanaman khasiat sebenarnya kalau saya melihat ya. Karena ini tumbuh terus tunasnya. Kata mini, kata super, yang besar. Nah bisa saja kalau 200.000 kita beli
2010 mungkin saja naik 100 ya kan bijinya. Nah itu tergantung sebenarnya. Makanya bibit yang bikin bikin pengaruh dia. Pengaruh. Nah, kalau ini kan 2 musim lah. 2 musim kan berarti satu tahun 2 bulan. Boleh lah itu. Ini perkembangan bibit karena di sini kata ada 1000, spora ini ada 6000. Berarti nanti kalau satu musim ini dicabut lagi? Ya dibongkar lagi. Tapi kita sudah dapat kata. Iya sudah. Kata kita ambil dapat umbi produksi 8 ons, kita tanam lagi, budidayakan lagi di karantina 1 bulan, 2 atau 2 bulan, karantina semua muncul tunasnya, baru ditanam lagi. Ya. Sebenarnya kalau pikir ini kan, kalau bagi saya ya, kita harus mendapatkan hasil dulu nih. Bagaimana kita ciptakan pebibitan di Nunukan, mempunyai Nunukan punya ciri khas bibit lokal. Ya. Berarti ini yang ditanam nih sekarang memang bibitnya lokal semua ya? Iya, nah pertama dari perusahaan. Jadi nanti kan sudah lama, satu musim kan. Nanti satu musim itu kita dapat bibit lokalnya. Iya, bibit lokal. Nanti kan tumbuh di sini nih, katanya nih. Katanya di atas. Iya. Biasanya kalau ini mungkin 1, 2, 3 kata lah. Iya. Kalau spora bisa naik sampai 10 kata katanya. Iya. Iya. Oke. Yang diambil sebenarnya ini Pak Haji, apanya sebenarnya yang diambil dari tanaman porang ini? Sebenarnya untuk dijadikan bahan baku gitu. Ya, pertama itu umbinya. Umbi yang dibawa itu besar. Ya. Tapi sebenarnya porang ini juga dia mengeluarkan buah kata. Kata ini buah kata. Bulbil yang di atasnya ini ada semua nih. Ya, akan tumbuh. Bulbilnya. Buahnya ya. Ya. Biji, jadi itu umbinya diekspor, dijadikan bahan baku, katanya bisa kita kembangkan jadi bibit lagi. Dan juga bisa kita jual kepada perusahaan dan juga pada masyarakat pada umumnya. Oke, berarti semua yang berada pada porang ini dipakai semua ya? Pakai semua ya. Ada nilai komersilnya tidak di situ yang orang menanam itu dan menjanjikan. Nah, mungkin ini perlu kita dapat informasi nih supaya orang mau menanam itu, karena pikir bukan sesuatu yang gampang. Sekian ribu tanaman porang ini ditanam, tidak mengerti tekniknya, kemudian kemana sebenarnya nilai komersilnya itu gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Pak Haji? Boleh, ya jadi begini. Sebenarnya kalau komersilnya pasarannya itu sudah ada sebenarnya. Pasarannya sudah ada? Pasarannya sudah ada. Biasanya petani itu tanya dulu pasarnya, mana pasarnya. Tapi kami ini, di perusahaan sudah komitmen sama kami, sudah membeli bibit kami dan juga membeli umbi kami. Ya. Oh, artinya ini tidak perlu kita ragukan lagi. Kita menanam, tapi sudah ada yang membeli sebenarnya. Tapi kalau saya bersama teman-teman nih, kami fokus dulu nih. Bagaimana, itu tadi saya katakan dari langkah pertama, bagaimana Nunukan punya bibit lokal. Itu bibit lokal dengan bibit luar. Dari Jawa lah ya Pak. Nah, saya coba dari umbi. Dari umbi rupanya gagal Pak. Rupanya umbi itu sudah ada pengadaptasian antara tanah di Jawa, ada tanah di Jawa kan. Nah, nanti kalau kita beli bibit umbi dari sana, kita pindahkan di sini Pak, kebanyakan gagal karena umbi itu sudah terkena humusnya di Jawa itu kan sudah beda ya Pak sama di sini gitu ya. Cuaca ada pengaruh. Cuaca juga pengaruh gitu. Cuaca juga pengaruh. Jadi langkah kita awal di sini yang paling bagus itu kita tanam dari katak sama spora gitu. Karena katak sama spora kan belum terkena zat-zat tanah yang dari Jawa itu. Lagi pula dia bisa menyesuaikan situasi tanah di Kalimantan lah Pak, karena beda iklim dari tanahnya juga itu beda gitu. Jadi yang kita pelajari mesti dari katak sama spora lah yang kita awal di sini. Makanya kami fokus di bagian pembibitan dulu Pak, supaya kita mempunyai bibit unggul lah, bibit asli dari Nunukan sini gitu.
kita kembali ke soal tanamannya sendiri itu, Ya, supaya orang minat, ada peminatan mau menanam porang ini. Diperjelas kembali tanaman porang ini dari sisi komersilnya, apanya yang bisa dijual? Yang bisa dijual itu Pak, karena kita mungkin jauh ya, kita ini di ujung daerah lah ya, dekat perbatasan ya. Sementara pabrik kan di Kaltara ini belum ada Pak. Belum ada. Nah, jadi kemungkinan besar kita itu kalau di sini nanti sudah mendapat umbi produksi, mungkin kita membuat chip Pak, mengirim ke tempat mitra kita kerja, kita tanam porang ini. Misalnya kita ada mitra kerja PT Innovat gitu misalnya, kan kita kirim ke sana berbentuk chip Pak gitu. Jadi berbentuk chip itu yang kita keringkan Pak, kita iris, kita keringkan, kita jemur gitu kan. Jadi kita tidak menanggung resiko busuk atau gimana gitu kan. Nah terus kataknya kan bisa untuk bibit juga lagi Pak. Nah jadi kita putar untuk bibit di sini lagi. Umbi pun sebenarnya kalau kecil Pak, kalau umbi yang belum masuk produksi itu bisa untuk bibit kembali Pak, kayak gitu. Karena di porang ini banyak sih kegunaannya. 80% untuk industri, untuk makanan, industri makanan, bahan makanan, 20% untuk industri kimia lah, intinya kayak kosmetik dan semuanya itu juga dari porang Pak, dari lem gitu, dari porang juga. Berarti ini tanaman porang ini memang kalau kita lihat prospeknya cukup menjanjikan ya. Cukup menjanjikan Pak, karena bahan pangan masa depan juga gitu loh, maksud saya gitu. Makanan masa depan. betul. Tanaman liar. Iya, itu orang kadang-kadang kan masih awam dengan porang ini. Artinya mungkin tanamannya tidak awam, tapi fungsinya yang awam. Iya betul, banyak orang yang belum mengerti Pak. Suap porang, walur ya, porang. Mirip semua. Ada bubilnya itu Pak, ada kataknya. Itu nilai tambahnya lah ya. Nilai tambahannya. Iya. Kalau petani ini kan, kalau saya lihat kesalahan besar sekali bibit. Oh berarti modal awalnya itu hanya beli bibitnya ya. Setelah itu bibit tidak perlu dibeli lagi. Ya, kita seterusnya dapat bibit Pak. Dapat bibit terus ya. Jadi motivasi dari saya untuk para calon petani nunukan di Kaltara sini ya Pak ya, kita jangan terlalu ambisi betul untuk menanam terlalu luas, ya kan. Jadi kita intinya menanam seberapa kemampuan kita, terus kita pelajari karakter tanaman ini Pak, sehingga kita menjadi petani yang betul-betul mengerti dengan tanaman porang Pak. Karena walaupun kayak apa, porang ini ada karakternya loh Pak, ada karakter gimana caranya kita membudidayanya kayak gitu. Karena kalau kita sudah belajar di yang sedikit itu berhasil, berarti kedepannya kita sudah tahu ilmunya lah Pak, sudah tahu teorinya kayak gitu. Ini Pak Ji sama Pak Ahmad. Iya. Kalau seandainya ada orang ingin membudidayakan porang ini, bagaimana caranya mendapatkan mungkin bibit, mendapatkan pendidikannya supaya dia tahu cara nanam dan sebagainya? Itu 200.000 bibit. Cuma saat ini kami sudah menanam sekitar 50.000. Ya, Pak Ahmad 20.000, Pak Anies dan teman-teman itu sekitar 10.000. Saya mungkin ada 10.000 dan Pak Yudi ada 3.000. Banyak yang sudah kita tamat. Sebenarnya ini kan masa perawatan kami. Memang pada prinsipnya masih ada bibit kami yang belum datang dari perusahaan. Nah tentu kami juga berharap bagaimana teman-teman yang mau ikut jadi petani porang ini, terutamanya anak-anak adik-adik kita milenial. Ya, sungguh luar biasa ketika adik-adik kita milenial tertarik dengan porang ini, karena ini berdampak pada ekonomi kita ke depan. Ya, saya pada prinsipnya cuma mengembangkan ini. Inilah Pak Anies sebagai petaninya, apalagi Pak Pak Ahmad dan Pak Labang dan Pak Uce juga petaninya semuanya. Kami bersyukur, padahal saya dulu bukan petani.
Tapi saya mencoba, hasilnya saya tanam sendiri, tapi luar biasa, akhirnya dapat katak sudah ya. Nah, jadi kembali lagi, itu kalau bibit ya, bibit masih ada, tapi kita tunggu proses returnnya. Kalau masalah pelatihannya, kami dari perusahaan. Ada Perusahaan perusahaannya ada ya? pendamping. Ya. Itu ada pendampingnya perusahaan dari direktur pengembangan. Jadi kami tidak kewalahan masalah ini. Kami dibimbing dan kami sering kalau umpama ada masyarakat yang mau ikut menanam porang, sebelum menanam porang kami dulu ukur turun, cek pH tanahnya, cuaca. Nah ini kan perlu juga karena setiap daerah itu beda-beda karakter posisi tanahnya. Ya. Ada nilai ekonomi yang sudah didapat dari itu. Siapa tahu sudah seperti itu. Mungkin Pak Mas. Kalau untuk nilai produksi belum Pak. Belum ya? Belum, cuman dari itu Pak, hasil dari katak yang tanaman pertama sudah dapat sih. Cuman untuk produksi belum. Oh, produksi belum. Untuk bibit Pak, bakal bibit kita di sini gitu. Ya mungkin insya Allah di bulan berapa nanti ya, bulan 5 atau bulan Maret ini mungkin kami mau nanam lagi. Seandainya nih ada masyarakat minat dengan pembibitan taman porang atau ingin membudidayakan taman porang. Sebenarnya sebelum bibit kemarin kita proses, banyak sih yang tawar ke kita lahan. Iya, ada yang 35 hektar, ada yang 2 hektar, ada yang 4 hektar. Tapi kalau cuma bilang saya disuruh kelola kan susah lagi nih. Ada lah kapurnya, komposnya, ada komposnya. Saya kira cuma nanam, ya nama lu lah. Namanya kita belajar kan. Ya pada prinsipnya ya apa yang katakan Pak Ramli tadi, ya banyak yang datang. Tadi ada lagi datang, ada tanahnya 4 hektar. Cuma persoalannya yang kelola siapa? Dia kalau lihat ini, lihat kesuburannya, pertumbuhannya ini lumayan lah, artinya subur nih. Kenapa kita pasang 20-20? Pertama kita ini kan ini bibit dari spora, bukan dari katak, bukan dari umbi. Beda kalau dari katak dan umbi. Ya, kalau dari katak itu dari biji, dari bunga. Jadi penanamannya juga bisa 15, bisa 10, dan bisa 20. Kenapa kita kejar bukan kejar umbinya? Oh, umbinya nanti akan naik ini kalau katak 8 ons. 8 ons, belum berkilo. Ya, dia mau 2 musim ini. Ya beda kalau katak, kalau kita tanam. Kalau katak 1 musim sudah berkilo. Itu perbedaannya. Nah, jadi kenapa kita tanam ini? Bisa saja ini 4. Kita gelobang. Kalau kita memungkinkan untuk perbesar, kita tarik 1 ini. Ya, 1-2 ini untuk pembesaran umbi. Sebenarnya tidak masalah sebenarnya. Ya, untuk kalau karena ini 1 musim, 2 musim, jadi nanti caranya kita 1 musim kita akan bongkar. Umbinya nanti sebesar gini, ya Mat ya. Ini nanti menjadi umbi produksi dan katak juga katak mini. Nah, nanti kita pindahkan. Saya mulai tertarik lihat itu. Jadi kalau seandainya untuk pemeriksaan pH tanah, apakah tanah yang saya ambil untuk dibawa keluar diperiksa atau ada yang penyuluh yang masuk periksa? Ada yang datang atau saya ambil tanah? Dan kalau saya ambil tanah dengan kedalaman berapa? Ya, karena boleh jadi kalau berpindah tanah itu kan boleh jadi pH-nya juga berpengaruh kan. Nah, itu ada pengalaman Kak, Pak Mat? Ini Pak, menurut saya kami kan ada tim pendamping, direktur tim pendamping namanya. Kalaupun ada permintaan kayak gitu Pak, kami akan segera turun ke lahan Bapak, kami cek dulu ya, Bapak nggak usah repot-repot ngambil tanahnya dari sana ke sini kan berat gitu kan. Jadi ya masalahnya saya punya lahan yang tanah sulit tanah laut. pH yang ideal berapa? Kalau untuk porang 6 sampai 6,5 lah. 6 sampai 6,5. Ya, itu sudah. Nah, umumnya untuk tanah di Nunukan nih setelah disurvei itu paling idealnya dia dapat berapa tuh? Rata-rata? Ada yang 6,5, ada yang 7 Pak. Karena di sini itu memang beda-beda Pak. Antara Pantai Icing sama Binusen itu agak beda Pak. Beda. Ya, tapi masih masuk ini, intervalnya masih masuk. Kalaupun belum masuk di interval, kita bisa kurangi kadarnya itu, maksudnya pH-nya Pak. Iya, pH-nya. Turunkan pH-nya gitu ke titik normal gitu kan, ada pengolahan lahannya tersendiri Pak. Hasilnya nanti dampak-dampaknya enggak ada di tanaman kayak jamur, kayak apa gitu, enggak ada. Berarti
soal lahan itu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Jika pH-nya terlalu rendah atau terlalu tinggi, nanti ada pengolahan lahannya dulu. Pak. Ya, betul. Sudah banyak kita mendengar tadi penjelasan mengenai tanaman porang. Ternyata tanaman porang memiliki banyak kegunaan. Mengakhiri perjalanan kita di pembibitan ini, saya minta waktu kepada beliau, Pak Haji Dhani, mungkin ada ajakan kepada masyarakat untuk bertani tanaman porang. Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih. Saya Haji Dhani Iskandar mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan agar bisa rame-rame kita menanam porang. Yang lahannya tidur, mari kita tanam porang. Dan kemudian porang dan juga terlampau luas, bisa di halaman rumah, ya. Jadi saya mengajak teman-teman, khususnya para petani, pada semua masyarakat, ayo kita tanam porang. Karena prospek ke depan petani porang ini luar biasa dan komoditi saat ini paling tinggi untuk komoditi porang. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Oke. Kita akhiri kunjungan kita di lokasi pembibitan tanaman porang. Sekali lagi, mari kita budidaya tanaman porang bagi masyarakat yang memiliki lahan, bagi para petani, ada pilihan untuk bercocok tanam. Demikian, kita ketemu di lain waktu.